Di dalam kitab ini disebutkan as-sunnatu hiya ma yutlabu minal insan fi'luhu ala ghairi sabilil hasan bihaitsu yusabul muslim ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Sunnah itu adalah sesuatu yang diminta untuk dilakukan dengan cara tidak wajib, dan orang yang melakukannya akan diberikan pahala, dan orang yang meninggalkannya tidak diberi hukuman. Jadi kurang lebih seperti itu kalau yang disebut dengan sunnah. Intinya kita diminta untuk mengerjakan perbuatan tersebut, kita diminta untuk melakukan perbuatan tersebut, tetapi tidak ada paksaan, ya, ala ghairi sabilil hatam, tidak ada paksaan, ya, tidak ada penekanan, ya, artinya hanya dianjurkan saja, bihaitsu yusabul muslim ala fi'lihi. Kalau kita melakukannya kita akan diberikan pahala, ya, namun kalau kita tinggalkan atau kita tidak lakukan maka tidak dihukum atau tidak berdosa, ya. Jadi sunnah-sunnah salat ada, kalau di dalam kitab ini disebutkan wahiyya tanqasimu fi majmu'iha ila sunan tuaddi atau tuadda qabla shalah wa sunan tuadda fi asna'iha wa sunan tuadda aqabiha au aqabiha. Dalam salat, sunnah-sunnah salat itu terbagi menjadi 3. Sunnah, ya, ini jadi sunnah dalam salat dibagi menjadi 3, ya. Sunnah sebelum salat, ada sunnah dalam salat, yang ketiga sunnah setelah salat. Sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum salat ada 2, ada 3, ya, ada 3. Sunnah yang dilakukan sebelum salat ada 3. Yang pertama azan, yang kedua iqamah atau qomat, bahasa kitanya qomat. Yang ketiga meletakkan sutroh di depan tempat salat. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sebelum melaksanakan salat disunahkan untuk mengumandangkan azan terlebih dahulu. Meskipun salatnya sendirian, ya Bu, ya. Boleh, atau sunnah, bukan cuma boleh, sunnah. Meskipun di rumah, ya, meskipun di rumah itu boleh atau dianjurkan untuk kumandangkan azan. Tetapi yang mengumandangkan azan ini adalah laki-laki. Jadi kalau misalnya ada anak, ya, anak ibu yang masih kecil, nah itu disuruh saja azan, kemudian setelah selesai azan dia melaksanakan iqamah atau qomat. Bagaimana kalau misalnya perempuan melantunkan suara azan, ya, boleh melaksanakan atau melantunkan suara azan, yang terpenting hanya seisi rumah saja yang mendengarnya, karena suara perempuan tidak boleh sampai kedengaran, ya, orang luar. Dan kalau sebetulnya kenapa azan itu dikhususkan untuk laki-laki, karena dia memanggil suara atau memanggil orang yang berada di jarak jauh. Nah, maka suara laki-laki lah yang lantang untuk mengumandangkannya. Dan kalau perempuan ingin mengumandangkan azan, itu cukup di rumahnya saja, hanya didengar oleh anak-anak, ya, seperti biasa, seperti azannya di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu saja. Dan ini hukumnya sunnah. Artinya ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu mau langsung sholat juga pun tidak apa-apa, ya, tidak berdosa. Tapi kalau masih ada waktu santai, ya, mau azan dulu juga tidak apa-apa. Adapun iqamat begitu juga sama, setelah selesai azan, iqamat, langsung melaksanakan sholat. Nah, yang ketiga, sunnah sebelum sholat ada juga meletakkan sutroh di depan posisi kita sholat, ya, tahulu bainahu wa bainal marin, yang akan
mencegah antara dirinya dengan orang yang akan nanti lewat, ya. Misal kita di rumah, kita mencari sutroh, ya. Sutroh itu artinya pembatas. Tahulu bainahu wa bainal marin, agar tidak dilalui orang yang berjalan atau orang yang lewat. Apa saja? Kajidarin, seperti tembok. Nah, ini tembok. Kiblatnya misalnya ke arah sana, ya. Kiblatnya ke arah sana. Berarti kita yang tadinya kita di sini duduk merapat ke sini supaya tidak dilewati orang. Kalau kita sholat di situ, nanti orang mau ke sana atau dari sana mau ke sini, nanti malah melewati kita yang sedang sholat menghadap ke sana. Jadi kita harus maju terlebih dahulu, ambil tembok sebagai sutrohnya. Nah, kemudian kita melaksanakan sholat, ya, supaya tujuannya agar tidak dilalui orang yang akan lewat nantinya. Wa amudin, nah bisa juga berupa tiang. Ini Bu ya, tiang. Kalau ini tembok, kalau ini tiang. Kalaupun di sini ada tiang, nah ini seperti ini juga diperbolehkan, ya. Wa aso, begitu juga tongkat, ya. Tongkat bisa juga dijadikan sebagai sutroh. Misalnya ini kamera ini, ya, kita taruh di depan kita sholat supaya orang tidak melalui kita dan orang melalui dari belakang tripod ini, kamera ini. Jadi boleh dengan tembok, boleh dengan tiang, boleh juga dengan tongkat. Aukaan yabsut amamahu musalli kasajadatin wa nahwiha. Atau bisa juga dengan sajadah. Kalau tidak ada tembok, ya Bu ya. Kalau tidak ada tembok, tidak ada tiang, tidak ada tongkat, boleh juga dengan sejadah. Misalnya sholatnya di padang pasir misalnya, atau sholatnya di lahan yang sangat luas. Nah, kita kalau mau nyari sutroh jauh banget jalannya, udahlah. Nah, sudah gelar saja sajadah itu kalau kata para ulama sudah cukup menjadi pembatas. Artinya kalau orang pun mau lewatnya di luar sajadah. Tidak boleh menginjak sajadah yang kita gunakan untuk sholat. Fa illam yajid khattun khatta au fa illam yajid khuttan atau khattan. Kalau tidak ada sajadah, kita bikin garis sendiri, Bu. Ya. Misalnya di pasir nggak ada alat nggak ada tongkat, nggak ada sajadah, ya sudah kita bikin garis set. Jadinya pertanda kalau area ini adalah tempat saya sholat, tempat saya sujud, tidak boleh dilewati. Kalau mau lewat di luar garis tersebut, ya. Jadi seperti itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya sunnah, ya, karena kita sedang membahas apa, Bu? Sunnah sholat. Nah, artinya ketika ibu sekalian lupa atau memang sengaja tidak pakai sutroh, ya, sholatnya tetap sah, tidak batal dan tidak perlu ngulang lagi, tidak berdosa, ya Bu ya. Jadi kalau ada orang sholat terus nggak ada sutroh di depannya, nah jangan langsung kemudian kita katakan nggak boleh, harus sholat menghadap sutroh, harus ada sutrohnya. Nah tidak, ya, karena sutroh sunnah. Kalau dia mau dapat pahala, bahasanya gini, Bu, ukhti atau umi mau dapat pahala lebih enggak? Mau. Nah, sunnahnya kalau sedang sholat itu ambil sutroh, taruh supaya orang tidak melalui tempat kita sholat, gitu. Jadi jangan kata-kata yang kita ucapkan itu adalah nggak boleh itu sholat tanpa sutroh, nanti takut sholatnya batal dan lain sebagainya. Nah, ini ungkapan yang kurang tepat, karena kalau kita baca kitabnya
ternyata menjadikan sutro atau meletakkan sutro di depan sholat itu hukumnya bukan wajib, ya, bahkan orang yang tidak melakukannya tidak batal, tetapi hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi itu saja terkait dengan sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita sholat.